Oke, bisa open cam ya. Apa kabar semua anak-anak? Kedengaran suaranya? Kedengeran? Kedengaran ya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Perihal yang kemarin kita Selamat ini. sore. Ya, sore di saya, sore Michael. Selamat sore. Pak. Ya, gimana kalian udah sempat ini ya kita ya, rehat ya 2 minggu ya? Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Perihal yang kalian pelajarin? Dari semua latihan, dari semua sesi-sesi kita sebelumnya. Ada yang mau kalian tanya? Ada kesulitan? Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada, kita mulai ya. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Nah, jadi Excel ini itu bisa kita gunakan rumus matematika. Tuh. Nah, rumus matematikanya ini yang seperti umum kalian di sekolah dapatkan ya. Nah, yaitu dari mulai perpangkatan. Nah, dia ada simbol. Simbolnya itu eh, apa namanya ini? Simbol caret nih. Karet tuh sikunya ke atas tuh, ke arah atas, ke vertikal. Untuk pangkat ya, misalnya 2 pangkat 2, 4. Nah, kita nanti bisa gunakan ini ya, simbolnya. Terus ada namanya perkalian. Nah, kalau di Excel itu, kalau kalian di sekolah kan pakai X ya, tapi kalau di Excel atau bahasa pemrograman nanti kalau kalian dapat pemrograman, dia itu simbol bintang. Nah, ini simbol bintang ini kalau di keyboard kalian itu di angka 8 ya simbolnya. Nah, kalau perpangkatan di keyboard laptop kalian itu di 6. Nah, biasanya itu kalian bisa gunakan shift shift eh, 6. Ini contohnya ya kalau menurut simbolnya ini. Nah, ini pangkat 6, ini kali ya. Kalau kalian ketik 6 aja dia jadi 6. Tapi kalau mau jadiin simbol, kalian tahan shift terus ketik 6. Ini perpangkatan ya. Ini nanti bisa kita gunakan di Excel. Kalau saya kecepatan dibilang aja ya. Kalau kalian misalnya masih bingung, minta ulang aja. Lalu ada operasi berikutnya itu plus, yaitu tambah, penjumlahan, berfungsi untuk menjumlahkan, lalu bagi, nah simbolnya itu slash. Nah, ini slash, di keyboard itu dekat tanda tanya ya, dekat tanda tanya di atas ALT ya, yaitu untuk membagi dalam proses pembagian fungsinya. Lalu untuk operasi kurang, minus, minus. Nah, ini untuk pengurangan. Nah, minus itu ada di keyboard kalian dekat angka 0 ya, sebelah sama dengan. Nah, itu kalian pakai shift juga. Oke. Di sini ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Tidak. Kita lanjut dulu. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini contohnya ini, contohnya. Nah, yuk kita lakukan ya, contohnya ya. Kalian buka Excel masing-masing ya. Ini saya sudah buka Excel nih, Excel. Oke. Lalu kita bikin blank workbooknya. Nah, misalnya di sini kita mau bikin eh, kita bikin perpangkatan ya, misal 4, terus ada dua di sini. Nah, kalau 4 pangkat 2 jadinya berapa? 16 kan? Nah, kita menggunakan di Excel di kolom yang mau ini kolom kosongnya ini supaya rumusnya jalan yaitu disama dengan lalu kita pilih ini sel A1 ya, ini A1 namanya ini ya. Di sini. Lalu karena kita mau pangkat itu tadi di mana di shiftnya tahan terus di dipilih angka 6 ya. Nah, jadi dia cari ya. Jadi itu pangkat. Nah, pangkatnya pangkat 2. Nah, duanya itu kita ambil dari sel B1 ya. Ini B1. Lalu kita enter. Nah, benar kan hasilnya 16 kan? Seperti itu. Boleh yang lain lakuin.
supaya kelihatan hasilnya. Kalau berbeda kasih tahu ya. Lalu misalnya kita buat Maaf perhitungan Pak, tadi matematika kayak lainnya itu gimana Pak? misalnya Tadi 8 maaf Pak, sama tadi kayak pangkat gimana? 2 juga. Harusnya 64 ya, 8 pangkat 2. Jadi kita mainkan rumusnya supaya operasinya berjalan itu sama dengan, nah angka 8-nya ini kita pilih A2, lalu pangkat lagi, sorry 6, sip 6, nah ini 2. Jadi 64 gitu. Nah kalau kalian mau lihat rumus yang berjalan tuh didekatin aja ininya, ininya, ini rumusnya kelihatan di sini. Misalnya lihat rumus 16 ini dia itu dari, nah kalau ada garis-garis gini kalian skip ya. Jadi ini ada apa, ada yang jalan jadi supaya di nonaktifin di skip aja. Misalnya 16 ini kita lihat nih. Nah 16 itu dari sel A1 pangkat dari B1. Nih, jadi 4 pangkat 2. Seperti itu. Nah, kalau yang contoh ini apa? 4 pangkat 3 ya. Nah, 4 ya. Kita buat di sini 4 sama Tulis 3. satu tapi Rumusnya besar. tadi sama dengan, Eh up, upper arrow. ini sama dengan Nih lihat di nomor 4. 6. Kita Nomor pilih 6-nya pangkat 3 ya. Berarti 16 kali 4 lagi jadinya 64 gitu. Boleh coba dilakukan dulu nih. Masing-masing ya. Kalau perkalian harus pakai shift 6, Pak. nih, lihat ya. Lihat saya aja nih. Nggak bisa. Pak. Pak. Spasi, bro. Ayo, ada kesulitan? Udah ada yang bisa? Ada yang mau Ini kalau ditanya? misalnya perkalian, Ya ada Pak. kalau perkalian harus pakai shift 6 ya, Pak? Udah Mana ada yang nih? bisa? Boleh di-share ya ininya ya, hasilnya ya. Pak, Enggak. Enggak. Pak. Dari Michael, gimana? Udah, Michael? Ini Masih Michael dan agak Ken ini susah, dua Pak. orang ya berarti ya? Iya Pak, ini makanya lagi mau disambungin ke handphone satu lagi, bentar ya Pak, biar mereka nggak rebutan. Halo? Adik kirim ke Halo? nomor ini, kalau buka juga Halo? WhatsApp. Ya sebentar Pak. Halo? Ya Pak. Halo? Rere gimana? Rere udah bisa, Rere? Udah, Rere Kirim dulu bisa? WhatsApp ini. Bukan, Gimana? bukan. Oh, suara saya nggak kedengaran. Oh, nggak kedengaran Ji saya, nggak kedengaran suaranya. Coba nih. Tes. Dengeran tidak, Pak? Coba sekarang Ji saya. Ada, coba ngomong lagi. Pak, Iya, tes. kedengaran sekarang. Ah, Dengeran. ada kesulitan? Ini kalau misalnya kita perkalian harus pakai shift 6 ya, Pak? eh Sip 6 itu buat pangkat. Jadi untuk memunculkan simbol pangkat. Ini misalnya saya di sel kosong ya, di Kalau B6. nomornya apa? Ini 6 itu jadi pangkat nih. Nah, ini pangkat. Untuk menjalankan operasi pangkat. Gitu. Sama dengan kan Oke, bisa Pak. di A3 Pak, Mm-mm. bisa up arrow untuk kalian. Kalau ini kan ini tiganya di B, tiga tulis B, tiga. Kan ini udah di ini tekanin jadi pas Michael keluar sudah coba. Ya, jadi rumusnya di sini ya. Nah, ini di sini rumusnya yaitu 4 pangkat 2, bacanya itu 4 pangkat 2. Sebenarnya kita juga bisa begini nih, kalau misalnya kita punya bilangan 4, kita mau langsung bisa juga. Jadi sama dengan 4, kita langsung pangkatin angka 2 langsung bisa. Jadi 4 pangkat 2, 16 ya. Nah, sama aja. Cuma kalau kita misalnya punya dua kolom A sama B, di mana itu A-nya itu bilangan bilangan ininya, bilangan asalnya, terus B-nya itu
untuk yang pangkatnya, misalnya 4 pangkat 3. Nah, kita langsung aja di kolom C kita masukin rumus pangkat gitu. Operasi pangkat. Dua. Michael dan Ken, ada ini, ada kesulitan? Udah bisa ya? Ada yang mau ditanya nggak? Ada mungkin penyesuaian, nggak apa-apa. Kalau memang ini eh, dikasih tahu aja, jadi biar kita iniin bersama ini kesulitannya. Udah lihat. Dari Rere, gimana Rere? Oh gitu. Tahu tuh. Juan, Juan gimana? Kameranya dibuka. Bisa? Gimana? Bisa melakukan itunya? Coba, Pak. Ah, Lagi coba. iya. Jadi ini untuk yang kita gunakan sekarang ini cara ini ya, cara memangkatkan. Jadi kan di Excel ini bisa kita lakukan untuk perhitungan operasi matematika gitu. Ya, Mereka mau insert image juga. Mereka mau insert image juga. Mereka mencet ini yang bagian kan di atas nih ada tulisan insert. Kagak. oke. Dari ini Juan ada yang mau ditanya? Bisa. Nggak ada, Pak. Udah bisa ya. Oke, yang lain kita nanti bisa lanjutin ya, yang ininya ya. Oke, kita ke berikutnya ya, slide berikutnya. Nah, yang sekarang ini tadi kan pangkat, yang sekarang ini kita kali. Nah, untuk perkalian ini juga nggak jauh beda ya. Kalian, misalnya kita bikin sheet baru nih, di sini plus aja untuk nyoba rumus perkalian. Misalnya kita punya bilangan 4 sama 3 ya. Nah, kalau kita mau ngaliin 4 sama 3 ini, caranya tuh disama dengan, lalu kita select selnya si 4, lalu kita pilih rumus apa operator perkaliannya itu yaitu di 8, sip 8, lalu kalian pilih tiganya. Nah, lalu kalian enter, hasilnya harusnya jadi berapa? 12 ya. Nah, gitu. Misalnya kalian punya bilangan lagi ini 10 sama 5, 4. 4 ya. Nah, sama dengan 10 kali 4. Kita pilih angka 10-nya. Lalu kita masukkan simbol kali, yaitu tadi simbol kali apa? Bintang ya. Bintang, lalu kita pilih angka 4-nya di B2. Enter. Nah, itu untuk menghitung perkalian ya. Jadi tidak jauh berbeda sama si apa? Sama si pangkat. Bedanya itu cuma operatornya itu kita ganti nih. Tadi kan carit ya. Maka tadi kayak gimana ya? Aku tadi kelewat. Iya, gimana? Tadi cara itu menghitung perkaliannya. Iya, hitung perkalian tuh ini bilangan pertama dipilih, yaitu gini. Misalnya kita hapus, kita masukin sama dengan dulu supaya masukin rumusnya. Ini sama dengan, lalu Ya, tulis iya, dulu. semua dimulai dari sama dengan. Jadi sama dengan bilangan pertama, terus kita masukin operator kali, lalu kita select bilangan kedua, lalu enter. Kurang lebih sama kayak pangkat, cuma dia beda di operator. Cara penghitungannya juga sama. Kita pakai sama dengan dulu ya, sama dengan dulu. Bentar, Mang. Bentar. Biar abang bisa kelihatan. Oh, udah. Ngerti. Ya, ngerti ya. Jadi ini sebenarnya Masih eh, apa? ya sebenarnya ini kalau saya bilang sih banyak-banyak latihan lah. Nanti akan paham sih, akan tahu fungsinya ya. Nanti makin banyak pengalaman, makin bikin tahu. Untuk yang lain gimana selain Michael Ken? Itu Aman, Pak. Bisa ya, bisa semua ya. Jangan ragu ya kalau ada kesulitan ya. Oke, dari itu Rachel bisa, Bisa. bisa ya. Yaudah kita lanjut lagi ya ke operator berikutnya.
yaitu bagi. Nah, bagi ini juga sama. Kita cuma bedainnya itu di rumusnya tadi, operatornya itu apa? Slash, dia pakai slash. Nah, kita coba latihan, kita ambil ini lagi ya, bilangan yang sama ini, yang dari sebelah, kita taruh di sini. Nah, misalnya kita mau membagi, eh, kita mulai dari apa? Sama dengan lagi, terus 4 dibagi 3. Jadi pilih select bilangan 4-nya di A1, masukin operator slash, lalu pilih B1 ya, lalu enter. Nah, si Excel akan menghitung 4 bagi 3 sama dengan 1,33. Terus misalnya yang kedua itu 10 dibagi 4. Oh, jangan 4 lah ya, terlalu ini apa koma ya, bagi 2 ya. Kalau 10 bagi 2 harusnya berapa, 5 ya. Jadi sama dengan lagi, pilih angka yang kalian sebagai ininya, pembaginya, lalu masukin operator slash, lalu angka yang dibagi 2, hasilnya 5. Seperti itu. Gampang sih, gampang. Mungkin kalau yang belum pernah, ya ini, apa, dapat hal baru. Tapi kalau yang udah tahu nanti, oh gampang, cuma yang penting dihafal aja rumus-rumus operatornya. Jadi ini tuh disebut operator ya, yang ini. Ini pangkat yaitu simbol caret, terus bintang itu perkalian, plus itu untuk penjumlahan, slash itu untuk bagi, minus itu untuk kurang gitu. Oke, itu sama ya untuk bagi ya. Nah, kalau yang berikutnya Pak, itu, eh, Pak, boleh di screenshot sebentar nggak Pak yang rumus tadi Pak? rumus yang ini mau dimasukin ya, nanti tak bagi di grup nanti, nggak apa-apa. Kalau memang Oke, ini, ya, kasih Pak. materinya. Iya, iya. Nanti saya kasih ini di grup. Baik Pak. PowerPoint-nya ya. Ya, jadi ya memang ini ada 5 simbol ini nih umum nih. Jadi umum di matematika ya. Jadi pangkat, kali, tambah, bagi, dan kurang. Itu yang paling umum ya. Nanti kalian kalau pakai Excel ini akan sering ketemu nih sama operator ini. Baik kalian nanti mau menjumlahkan angka, mau mengalihkan. Oke. Nah, kita masuk yang ke ini ya, minus ya, pengurangan ya. Nah, pengurangan juga sama. Yaitu misalnya kita ambil lagi soal kita tetap di sini ya, 43, 2 ya. Kita bikin kayak biasa untuk ini yang baru ya, sheet yang baru. Nah, tentunya sama kayak sebelumnya, kita kasih sama dengan, lalu bilangan, kita pilih bilangan awalnya, mau dikurangin A1, mau dikurangin sama B1, yaitu B1 nilainya 3 ya. Lalu kita enter. B1 itu ini ya, areanya ya. B1 ini jadi angka 3 ya, maksudnya saya gitu ya. Terus A1 itu angka 4. Jadi 4 kurang 3 1, lalu yang kedua itu sama dengan lagi. A2-nya itu angka 10 dikurangin sama A2. 10 kurang 2 jadinya 8. Sama, rumusnya sama. Gampang lah ini, pertemuan hari ini gampang lah. Kita cuma main-main aritmatika dasar nih. Oke? Nah, tadi kita punya 5 ya, 5 operator ya, yaitu pangkat kali jumlah kurang sama bagi ya, yaitu ini tadi itu ini pangkat, ini kali, ini bagi, ini. Nah, sekarang yang jumlah ya, yang jumlah kita tambahin satu lagi sheet. Nah, kita copy soal sederhananya itu ini, kita paste di sini. Ini kalau penjumlahan berarti sama dengan 4 ditambah 3. Nah, 7. Nah, terus ada lagi nih, misalnya kalian, ini untuk ini ya, ini apa bonus lah ya, bonus. Ini misalnya ada banyak angka di sini. 7 sama 3 ini. Nah, ini misalnya kita, ini ya, kita main latihan sedikit ya. Ini angka 1. Ini angka 2. Kita misalnya bikin tabel nih. Ya, ini soal sederhana ya. Nah, ini penjumlahan. Nah, kalau kalian punya data sebanyak ini, kalian nggak perlu ngulang-ngulang lagi nih.
harusnya kalian lakuin apa? Sama dengan ini tambah ini kan? Nah, di Excel enaknya angka 7 ini kalian turunin aja. Dia akan hitung sendiri gitu. Jadi kalau kalian punya 1.000 data atau 2.000 data, ini aja diturunin. Nanti dia akan ngitung, yaitu nih 10 tambah 2, ini 9 tambah 8, ini 7 tambah 4. Gitu. Jadi ada trik lagi kalian dapatkan, yaitu kalau datanya banyak, kalian taruh rumusnya sekali aja, lalu kalian Oke, turunin di Pak, sini. maaf. Itu tadi cara menjumlahnya gimana? Jumlahnya itu di awal itu gini-gini. Jadi, ulangin ya. Nah, kita mau 4 tambah 3 kan? Yang kita lakukan apa? Sama Ya, dengan, lalu 4 ditambah, 4 ditambah 4 ditambah 3. 3 kan? 4 ditambah sama 3 kan? Nah, supaya yang bawah ini ikut, kalian select dulu ini, yang rumus yang tadi, lalu kalian plus ini, klik aja 2 kali. Nah, dia ngikut. Jadi mempermudah. Jadi itu cara cepet, misalnya punya datanya banyak. Jadi Jadi ini diklik ya, Pak? kalian bisa ini double klik atau bisa ini diturunin. Nah, misalnya Oh, ini ya, ya, ya. eh, Bisa, udah bisa. pernah ya gitu ya, ini diturunin dia ngikut. Nah, itu silakan dicoba bikin datanya banyak lalu tes rumusnya. Itu cara cepat gitu. Tapi kalian harus tahu basic ya. Makanya tadi pertama nggak saya ajarin dulu yang cara cepat. Jadi kalian belajar ngerti-ngerti dulu, mainin rumus. Nanti kalau punya data banyak, nah gitu caranya. Ini rumusnya supaya ikut ke bawah diturunin. Tuh. Silakan dicoba. Kalau yang perkalian, kalau yang perkalian ada nggak, Pak? Perkalian, misalnya ini kita masuk perkalian ya. Nih, kita bikin soal lagi sederhana di sini tadi perkalian. Ini perkalian kan? Copy. Nah, ini perkalian. Ya, biar rapi ya. Jadi kalian punya tabel begini nih, terus kalian disuruh bikin untuk perkalian, tabel perkalian. Kalian pengen ingin yang rapi kayak sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita rapiin dulu tabelnya kan, kita kasih center. Jadi kalau untuk laporan, nanti pasti kalian Excel kalian tuh harus rapi gitu. Nah, kita udah bikin tentukan satu rumus awal dulu nih perkalian, yaitu 4 kali 3 kan? Nah, ini supaya ngikut, di sini kalian double klik lagi. Tuh. 10 kali 2, 20, 9 kali 8, 72, 7 kali 4, 28. Dia ngikut Oke, oke. juga. Bisa, bisa, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Jadi berarti yang lainnya juga bisa kayak begitu juga. bisa rumusnya silakan. Nah, misalnya kalian mau masuk bagi lagi ya, Oh, kita udah aku ambil. coba, aku coba. Nah, tuh silakan ya. Yang lain ikutin Michael ya, dicoba. Jadi belajar itu memang harus ada saatnya kita itu improvisasi ya, nyoba sendiri. Supaya kalian itu bisa lebih apa, eh, oh begini. Jadi ada kepuasan juga nanti kalau berhasil ya. Oke. Jadi pertemuan kalian ini cuma untuk operator matematika aja, jadi nggak mau terlalu berat-berat, tapi kalian dapat ini baru, jadi fokus untuk em, menghitung. Nah, jadi kalau kalian nanti ada di sekolah ada soal yang mana itu perhitungan dan data banyak, jadi kalian bisa gunakan rumus ini ya. Yang lain gimana? Puji Tuhan saya bisa, Pak. Bisa ya, semua ya. Ya, oke ya. Pengurangan juga sama ya. Nih, kita udah Q&A. Oke. Nah, ini udah pada bisa semua ya. Kita masuk tugas ya. Nah, ini ada sederhana nih, saya ada ketemu soal, ya. Bisa ya dikerjain ya? Bisa ya? Ya, bisa semua ya? Apa ada yang Sebentar, mau ditanya Pak. dulu nggak sebelum Di foto soal? dulu sebentar. Boleh. Ayo, Excelnya dibuka, dibikin tabelnya ini. Nah, di sini kita dapat ini nih, dapat dikasih suruh tugas. Yang mana itu kita ada sebuah toko, dia jualan buku tulis, buku gambar, pensil, penggaris, penghapus.
dia punya stoknya itu buku tulis 150, buku gambar 100, pensil 200, penggaris 70, penghapus 70, terus dia harga beli, ada harga jualnya. Nah, di sini kalian disuruh nyari modal sama keuntungan. Nah, di sini udah dikasih tahu nih, modal ini kalian pakai rumus ya, ini di mana itu modal itu sama dengan stok dikali harga beli, itu Harga beli. modal. Iya, jadi sama dengan C1 dikali D1. Nah, terus keuntungannya juga kalian cari. Rumus keuntungan yaitu harga jual dikurang harga beli. Ya udah coba ya. Ya, coba ya dikerjain ya. 10 menit ya. Berarti Ya, stok dikali harga beli sama stok dikali harga jual terus dikurangi ya, Pak? bukan. Modal Hmm? modal itu gimana tadi? Iya, stok dikali harga beli, yaitu modal. Benar, keuntungan itu ini harga jual dikurang harga beli ya. Nah, pertama-tama kalian cari modalnya dulu aja, baru nanti masuk ke keuntungan ya. Coba dibikin dulu ya, nanti coba kita lihat hasilnya ya. Untuk ngitung keuntungannya berarti harga jualnya juga harus dikali sama stoknya bukan, Pak? Untuk nyari keuntungan itu kan cuma ini, harga jual dikurang harga beli aja. Misalnya kamu jualnya 3.000, belinya 2.500, berarti kamu untung 500 perak kan? Ya udah, Oh iya. benar Masih, nggak? Pak. Udah, Mm-mm. men. Oke ya, dibikin dulu tabelnya. Coba diikutin ini rumusnya. Ini aku ada ini. Nah, kalian pakai rumusnya ini ya. Nah, ini untuk modal, masukin rumus modal ini, keuntungan ini. Ya, nanti yang duluan boleh share screen ya sebagai apresiasi ya buat teman-teman yang belum. Jadi silakan siapa yang cepat boleh ditunjukkan hasil karya. Kalau salah pun kita akan lihat ya salahnya di mana. Jadi ini bukan untuk apa sih karena takut salah nggak mau nunjukin nggak. Jadi kita biar tahu apakah kamu salah atau benar ya. 10 menit ya. Nanti boleh di info ya kalau yang udah kita coba bahas atau kita review. Oke, dapat jawabannya. Eh, Oh, meet the borders. Wow.
Nah, kalau kalian ada ketemu begini nih angka, jadi supaya nggak tulis 3, 4, 5 lagi, turunin aja begini. Nah, dia sampai 5. Itu ya, ini cara cepat ya, untuk penomoran. Terus kita tulis buku tulis, buku gambar. Yang lagi coba-coba silakan ya, ini aku juga ikut ngerjain bareng kalian. Terus penggaris, penghapus. Lalu ini stoknya 150, 100, enter, 200, 70, 70. Lalu kita punya harga beli 2.500, lalu 8.500, 1.200, 1.000, 2.000. Nah, harga jualnya itu di 3.000, 10.000, 1.500, 1.500, 2.500. Nah, kita rapiin dulu ya tabelnya kita ya. Di sini kalian ingat ya, di pojok kiri ini double klik. Jadi dia ngerapiin sendiri, kita bikin tabelnya. Kita blok dari A1 sampai di G6 ya. Lalu kita pilih ke sini ya, ingat ya tabel kemarin ya. Kita pilih all border. Jadi gini, saya sendiri pun di kantor itu masih menggunakan Excel seperti ini. Jadi Excel ini akan, ya rumus yang kayak gini tuh akan digunakan kalian nanti baik di dunia kerja maupun kalau nanti kalian SMA atau kalian kuliah. Kalian akan terus pakai ini rumus gitu. Nah, di sini kita kasih bold supaya penanda bahwa ini judul. Lalu kita kasih warna ya di sini ya kemarin ya. Kita warna hijau. Ya nggak sama persis lah warnanya, tapi minimal mendekatin lah ya. Nah, ini kita kasih di sini itu dia center, ke center. Ya, ini juga ini dia ke kiri, ini center. Nah, ini center ya ini. Nah, dah. Nah, di sini kita mungkin nggak usah terlalu mepet ya, supaya nggak dilihat. Nah, nih kalian udah rapi gini ya bikin ya. Nah, di sini modal itu, modal itu, misalnya nih, modal itu sama dengan stok dikali harga beli. Itu modalnya kita. Misalnya kita punya buku tulis, berarti sama dengan dulu. Nah, lalu stok dikali harga beli kan. Ini stok dikali, tadi kali rumusnya apa? Bintang kan? Dikali harga beli di sini ya. Enter. Tadi Pak, caranya apa supaya yang lain ikut? Kita turunin. Ya, gimana? saya udah, Pak. Udah bisa? Mau di-share? Mau Saya pengen juga nunjukin udah, ke Pak. teman-teman ya? Ya udah, Boleh, silakan Pak, saya duluan. bisa. Siapa yang duluan? Ya, silakan. Ya, silakan biar teman-temannya lihat hasil kerjanya kalian ya. Oke? Ah, siapa dulu nih? Sudah Oh, yang kelihatan juga belum, Pak? rapi nih. Kelihatan. Oh, ini J Coba saya sebutkan. dulu. Udah, Ya. J saya dulu. Michael di ini dulu ya, kali. Oke. Ya, rumusnya coba lihat. Oke. Aduh, nih backnya. Di escape aja. Escape. Hilangin rumus. Escape. ESC. Escape. Nasib mana ya? Yang Abiel, dekat Abiel, tujuh kiri atas. Biel. Escape, Mana? escape itu dekat tab atas. Escape, ESC di tombol keyboard, di keyboard Oh, escape aja, keyboard. ESC. Oh iya. Oh iya nih. Ya, udah ya, gitu cara yang matiin rumus. Oke, Hmm, oke. Oh, kamu pakai ini ya, formula ya? Iya. Oh, sebenarnya pakai dasar rumus dasar aja dulu sih. Kalau ini biar kalian tuh apa logika matematikanya jalan. Jadi kalian tulis sama dengan ini kurang gitu. Jadi nanti kalau kalian jadi programmer ya, jadi kalau kalian nanti masuk ke dunia IT, itu untuk mengasah dari sekarang ini logikanya kalian. Jadi harus ketik manual. Jadi pikiran kalian tuh setidaknya, oh
variabel A dikali ini itu perkalian gitu maksudku. Karena kalau kalian main rumus yang udah ada itu mempermudah kalau kalian udah tahu rumus basic. Tapi kalau kalian langsung yang pakai toolnya bawaan tapi belum tahu dasarnya itu akan kesulitan nanti ke depan gitu maksudnya. Makanya kenapa kita harus tahu dasar dulu baru tahu cara cepat gitu. Jadi baiknya sama dengan eh, variabel mana dikali mana gitu. Ya, ini benar juga. Memang caranya berbeda ya. Dia pakai langsung formulanya ini ya. Oke. Oke, good ya. Ini punya Abiel ya. Iya, iya, Pak. Oke, silakan coba dari Michael tadi. Mau share juga Michael. Boleh di stop share-nya di saya. Oh iya, Michael, coba lihat. aku gak pakai komputer Oke. jadi gak pakai komputer baru kamu jadi kayak gini aja. Oh, sebenarnya kamu bisa aja pakai komputer, pakai Zoom. Kamu tetap bisa share. Cuma memang kamera kamu aja yang nggak bisa kalau Kayak kamu nggak gini punya Pak kamera. aku. Hmm. Coba lihat rumusnya, diklik di 37.500 Aduh, ya. aduh maaf. Bentar susah banget soalnya buat Oh pegang ya, ininya. diklik aja lihat rumusnya. Diklik rumusnya. Heeh. Cuma headernya belum ditulis ya. Itu masih nomor semua ya. Maksudnya tuh Oh ini iya, apa nama? tadi Jadi kita gak enak. sengaja kepencet ituannya. Oh gitu. Tuh susah banget pegangnya. Bentar aku itu dulu atur. Iya. Kalau kamu komputer sebenarnya bisa juga kamu pakai Zoom, tapi kamu mungkin nggak ada video. Oke? Salah. Duh, cara screenshot gimana ya? Oh enggak, screen-nya harusnya di laptop, bukan di tablet. Ini pakai tablet ya, apa handphone? Ya pakai tablet Pak. Iya, maksudnya tuh screen-nya kalau zoom-nya ada di laptop, kamu bisa screen-screen. Tapi Iya kelihatan Pak. udah sama sih nilainya ini ya. Good. Yang lain gimana yang lain? Udah bisa Pak, Dari cuman ininya aja Kak. Cara bikin tabelnya aja aku masih bingung. bingungnya di mana? Cara bikin tabelnya. Cara bikin tabel, cuman yang rumusnya udah. Oh, kemarin ikut pertemuan satu nggak? Enggak Pak. Oh, Baru tuh ada di masuk. grup. Oh, nanti kamu ikutin aja. Kita bahas kemarin itu interface ya. Interface itu antar muka. Nih aku tunjukin ya. Interface itu kemarin kita pertama kali teman-teman yang pertama ikut itu dari pertemuan satu dua kita tuh belajar mengetahui interface Excel itu antar mukanya itu file, home, insert, fungsi-fungsi dasar. Terus yang kedua tuh kita menggunakan ini nih, tebalin huruf, garis miring, bikin tabel. Nah, kamu nanti nonton aja ya recordingnya ya. Nanti ada di grup ya. Kamu udah masuk grup kan? Ya. Udah masuk grup kan ya? Nanti coba lihat di grup ya. Oke, ya sama nilainya ya. Kita nyari keuntungan itu sama dengan di Iya. atas. Sama dengan harga jual dikurang harga beli. Nah, dari buku buku tulis kita dapat keuntungan 500 perak, dari buku gambar kita dapat keuntungan 1.500. Jadi enak kita nih, si Excel udah ngitung ya rumusnya ya. Jadi kalau kalian atau orang tua di rumah ada misalnya ini jualan, ya kalian bantu aja pakai Excel ini. Jadi kelihatan keuntungannya berapa ini mah apa gitu. Jadi kalian udah bisa membantu orang tua kalian dengan pakai Excel. Oke. Yang lain gimana? Boleh di-share? Yang udah? Juan, 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 gimana Juan? Juan bisa? Lagi dibuat, Pak. Oh, udah sampai mana? Tinggal buat keuntungannya doang. Ya, rumus keuntungan tadi harga jual dikurang sama harga beli. Nah, yang poin pentingnya itu kalian cuma harus ketahuin itu semua dimulai dari sama dengan, lalu angka yang mau eh, dimulai rumusnya itu bisa harga belinya itu ini dikurangin dengan kolom di E1. Jadi kita dapat keuntungan dari si penjualan buku tulis untuk satu unit gitu. Nah, kalau keuntungan total, ini kita tambahin nih ya rumus baru ya.
Nah, total dia keuntungannya dapat berapa banyak ini? Total keuntungan. Yaitu, ada yang bisa bantu nggak ini? Kita bikin satu lagi nih dari soal. Ada yang bisa bantu nggak ini rumusnya? Cara hitung. Total keuntungannya, jadi ya kita hanya bermain aja ya, nggak usah takut salah benar ya. Nanti akan di, ini kok nggak ada mempengaruhi dengan kalian naik kelas atau nggak naik kelas. Jadi kita saling diskusi aja. Jadi total keuntungan dari keuntungan ini dikali sama dengan stok. Nah, kalau penjualannya semua laku, berarti dia untung buku tulis 75.000. tujuh puluh Keuntungan lima dikali ribu. stok ya. Iya, itu totalnya kan stoknya 150. Dia satu satu penjualan untung 500 perak kan. Nah, dengan stok seratus lima Oh, puluh oke dia oke untung Pak. 75.000 Yang gitu. buku tulis 75.000. Oh, udah deh. Ya, itu kayak gitulah rumus-rumus ini ya. Jadi Excel ini membantu kita untuk menggunakan rumus matematikanya. Nah, tapi rumus ininya kita nentuin ini. Ini, oh kalau keuntungan ini kali ini gitu. Oh kalau modal itu ternyata si harga beli kali stok. Kita nentukan, tapi kita bisa implementasikan di Excel dan kita dapat angka yang kita mau. Tuh. Nah, dari Rere gimana? Rere bisa? Bisa. Coba di-share hasilnya, coba Rere share. Bentar. Coba dilihatin itunya rumusnya. Misalnya modal dari mana, rumusnya mana? C kali C2 kali 2. Iya, keuntungan. Iya, oke. Nah, kalau kalian mau improvisasi bisa ya. Jadi gini, kalian kan udah sampai ke sini ya. Kalau memang ada tugas sekolah pakai Excel, silakan kalian share. Ya, jangan ragu ya. Jadi supaya teman-teman yang lain juga tahu nih, oh si Michael soal begini, oh ada ini. Nanti kan suatu saat kalian ketemu soal itu kan udah dapat dari teman-teman yang lain kan. Jadi belajar itu nggak harus melulu dari yang saya sharingkan. Kalian bisa juga sharing yang kalian punya. Atau kalian punya trik baru, bisa jadi saya belum tahu. Nah, kalian kasih tahu juga, jadi saya jadi tahu. Untuk itulah dibikin edukasi gitu. Jadi kita semua di sini bersama-sama, anak-anak Tuhan saling ini, saling bantu dalam ini ya, dalam ilmu. Kemarin-kemarin gini sebenarnya dari Michael yang lain yang belum pernah, yang baru ikut ya. Sebelumnya tuh kita pernah juga pakai coding, belajar coding nih. Rere kemarin ikut itu pakai Scratch dulu. Terus kita belajar Python juga. Nah, cuma memang ini menyesuaikan saya juga sama materi yang saya temukan nih. Jadi kemarin karena pikir, oh Excel dasar belum. Jadi Excel nanti kita selesai Excel ini, nanti boleh kalian mau belajar tentang IT, kalian mau belajar tentang analis juga nanti kita bisa ke situ. Mungkin kalian lihat teman-teman kalian kursus apa, kalau kalian memang ada masukan nih, Pak, edukasi bikin ini dong, nanti saya bikinkan materinya. Jadi dan edukasi ini gratis. Jadi untuk ini wadah itu dibikin buat ini, buat untuk kalian ya anak-anak sekolah minggu dan remaja gereja bisa terbantu dengan adanya edukasi gitu. Tuh, jadi gitu. Jadi harapan saya ya hadir karena ilmu itu jarang yang kasih ya. Maksudnya di sana itu bisa berbayar loh kalian. Makanya aku juga usahain nyari materi buat kalian nambah ilmu. Ya, saya bersyukur kalau misalnya kalian jadi nambah ya. Karena kalau kalian udah tahu mungkin, oh udah pernah ini. Tapi kalau yang bagi yang belum tahu kan pasti senang banget ya. Jadi punya skill yang baru. Itu sih untuk adanya edukasi ini. Oke. Oke, dari yang lain gimana ya? Eh, Juan udah proses ya Juan ya. Nanti Juan bisa lihat recording ya kalau belum selesai. Nah, terus kalau Juan memang dari Juan juga misalnya ada kesulitan nanti di-share aja di grup ya. Share di grup. Oke, di sini kita udah masuk tugas ya. Kalian udah ada yang berhasil ya, udah ada yang berhasil, udah ada yang dikit lagi ya. Nanti boleh di-share aja di grup. Atau japri saya nggak apa-apa kalau memang sungkan, maksudnya mungkin pengen japri, japri aja Pak. Saya masih belum ketemu ini gimana nanti eh, saya lihat lagi kesulitannya apa. Kalau memang nanti harus kita Zoom berdua nggak apa-apa. Nanti saya bantu untuk schedulein. Harapannya supaya kalian ini nggak ketinggalan nanti di materi berikutnya kan udah tahu gitu. Nah untuk Mike untuk siap apa tadi ini ya si Michael dan Ken ya nanti kalau memang nggak
ikut kemarin pertemuan sebelum-sebelumnya cara bikin table sama rapihin. Nanti saya share di grup lagi ya. Dan recordingnya ini saya upload di YouTube juga ya nanti ya. Oke, jadi ya terakhir kita udah selesai ya. Untuk teman-teman semua ya, kita udah pakai operator matematika dan kalian juga udah gunain. Eh, jadi kita cukupin ya. Terima kasih ya buat yang hadir ya. Nanti di berikutnya kita masuk ke materi baru lagi. Jadi nanti tinggal di grup lagi nanti di info untuk jadwalnya ya. Oke? Oke, Pak. Iya, Oke. Pak. Terima kasih banyak ya udah hadir ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sukses terus semua. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya semua. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Izin love ya, Pak. Tuhan Ya, memberkati terima kasih juga. banyak semuanya ya. Terima Bye. kasih semua. Bye.